Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi bersama kami di Juro Family. Ini adalah lanjutan dari film Eragon. Tanpa berlama-lama, yuk tonton sampai selesai. Setelah Eragon dipaksa oleh Brom untuk diajak pergi menjauh dari desa Karvala, akhirnya mereka beristirahat di suatu tempat. Lalu Brom meyakinkan Eragon yang ego dan merasa mampu mengalahkan siapa saja bahwa Razak itu sangat berbahaya dan pembunuh berdarah dingin. Setelah Eragon sedikit paham bahwa misinya adalah mencapai kaum Varden, kemudian dia menyuruh Eragon untuk memanggil naganya. Namun Eragon ragu karena Sepira sudah ia usir. Karena mereka saling berkaitan satu sama lain, jadi tak sulit bagi Eragon untuk memanggil naganya. Setelah naganya datang, Brom melihat keseluruhan tubuh Sepira dan mengklaim bahwa Sepira adalah naga muda yang bagus, dan tak lama lagi Sepira sudah bisa ditunggangi. All in all, a fine young dragon. Namun Eragon tidak tertarik untuk menunggangi naga lagi. Brom pun menjelaskan bahwa misinya adalah membawa Eragon ke kaum Varden untuk bersekutu melawan Darsa dan Raja Galbatorik. Kini Eragon tidak mempunyai pilihan lain selain menurut, karena nyawa Eragon dalam bahaya. Ikatan Eragon dengan Sepira hanya bisa diputuskan jika salah satu dari mereka mati. Jika Darsa bisa membunuh naganya, Eragon akan bisa tetap hidup. Namun, jika Darsa bisa membunuh Eragon, maka Eragon dan Sepira akan mati. Jadi apapun yang terjadi, Sepira akan berusaha melindungi Eragon. Sedangkan Darsa sedang mempersiapkan anak buahnya yang lain, yaitu Urgal, untuk mengapung dan membunuh Eragon. Brom yang cerdik dan tahu bahwa Urgal akan dikirim oleh Darsa, dia mengajak Eragon untuk mengambil jalan lain agar tidak terlalu mencolok. Sedangkan Sepira disuruh untuk mengawasi desa di sekitar di siang hari dan bertemu dengan Eragon hanya saat malam hari. Namun di kejauhan, ternyata Razak memantau mereka dan kini mengetahui posisi Eragon. Setelah 5 hari berkuda, akhirnya mereka sampai di desa Daret. Brom menyuruh Eragon untuk tidak berbicara pada siapapun dan menyuruhnya untuk membeli makanan sambil menunggu Brom yang saat itu menemui seseorang. Don't talk to anybody. Lalu Eragon yang merasa dirinya diawasi masuk ke suatu tempat, yang ternyata tempat itu adalah tempat orang-orang meramal masa depan. Pemilik tempat itu bernama Angela. Walau tidak dibayar, Angela tertarik untuk meramal Eragon. Isi ramalan itu adalah Eragon yang mempunyai tanggung jawab besar, dinanti oleh semua ras, dan kehancuran akan terjadi, serta seorang gadis dari masa lalunya yang terus memanggil di dalam mimpi. Wanita itu adalah Arya. And a girl, she calls to you in your dreams. Setelah selesai, Eragon bergegas keluar. Tak diduga, Brom dan Eragon sudah terkepung pasukan Urgal. Mereka berusaha melawan pasukan Urgal yang banyak, namun pada akhirnya terdesak. Tiba-tiba, Eragon melafal mantra sihir yang mengakibatkan puluhan Urgal mati.
Setelah itu, Eragon tiba-tiba pingsan dan Sepira menjemput. Setelah Eragon sadar dan masih kebingungan, Bram menjelaskan bahwa sihir yang dilakukan Eragon di desa Daret itu karena Sepira. Jika terus-menerus menggunakan sihir, tentunya ada konsekuensinya, yaitu kehabisan tenaga. Karena Eragon penunggang naga muda, dia harus banyak berlatih, supaya tidak pingsan setiap dia melafal mantra. Kemudian, Bram mengajarkan Eragon bahasa-bahasa peri, yaitu Bersinger adalah api, Trevamp adalah pohon, Gefeister adalah cabang, dan Skulla Kesven adalah penglihatan tembus pandang. Mantra ini hanya berfungsi jika penunggang naga dan naganya benar-benar sudah menjadi satu. Kemudian, Bram melatih Eragon cara menunggangi naga yang sudah diisi sadal kuda, agar Eragon lebih mudah menguasainya. Eragon dan Sepira berkeliling, sedangkan Bram menunggangi kudanya memantau dari bawah, sambil mengajarkan trik-trik menunggang naga. Feel how she moves, Aragon! Situasi yang tak terduga saat Eragon melafalkan mantra Skulla Kesven. Dia melihat Razak akan menyerang Bram. Dengan gegabah, Eragon memerintahkan Sepira untuk menyerang Razak, walau sudah diperingati oleh Bram. Alhasil, Razak dengan gampangnya memisahkan Eragon dari Sepira. Eragon pun dipukul jatuh dan Sepira tergelincir yang mengakibatkan cedera pada sayapnya. Merasa terdesak dan hampir dibunuh, akhirnya Eragon melafal mantra Gefeister yang membuat salah satu Razak mati tergantung oleh akar. Gefeister! Sedangkan Bram membunuh satu Razak lagi dengan pedangnya. Setelah semua Razak mati, Bram bergegas mengobati Sepira. Protect your dragon. Eragon pun penasaran siapa sebenarnya Bram. Not to lie to one another. Yang ternyata Bram juga adalah penunggang naga, dan pedang yang ia bawa adalah pedang pembunuh naga milik Morzan yang bernama Zarok. Dia pun menceritakan masa lalunya saat dia kalah dan naganya dibunuh oleh Morzan, yang saat itu Morzan dipengaruhi oleh Galbatorix. Karena dendam, dia mencari Morzan dan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Setelah Morzan terbunuh, otomatis naganya juga ikut mati. Semenjak saat itu, Bram bersembunyi di desa Carvajal dengan rasa malu dan bersalah karena dia telah membunuh naga terakhir selain naga milik Galbatorix. Semenjak saat itu, Galbatorix menjadi raja yang kejam. Darsa pun murka akan kegagalan anak buahnya, yaitu Urgal dan Razak, yang tak bisa membunuh anak petani miskin. Kemudian, dia menggunakan Arya yang saat itu menjadi tawanan Darsa. Darsa menggunakan sihirnya untuk memanipulasi mimpi Eragon. Dengan dalih, seakan-akan Arya meminta agar dirinya diselamatkan oleh Eragon. You are the only one who can save me. How do I find you? Darsa holds me prisoner. Setelah Eragon terbangun, dia berkemas-kemas untuk pergi menyelamatkan Arya, karena mimpinya ada kaitannya dengan ramalan Angela. Bram berusaha menghentikan Eragon karena mengetahui bahwa Eragon akan pergi ke markas Darsa untuk menyelamatkan Arya. Namun, Eragon tetap kukuh untuk pergi. I will save her. Sesampainya di markas Darsa, Eragon menyusup sendirian, sedangkan Sepira memantau dari udara.
Eragon yang mengira penyamaran itu akan sulit, ternyata sangat gampangnya dia masuk dan mengelabui semua penjaga. Sampai akhirnya dia menemukan ruangan tempat Arya disekap. Mengetahui Eragon datang, Arya malah menyuruhnya untuk pergi. You shouldn't have come. But in the woods. Leave me here. Go. Now. Eragon menjadi bingung dan akhirnya menyadari bahwa Darsa telah menjebaknya. Eragon pun berusaha melawan Darsa, namun pada akhirnya Eragon terpojok akibat kehabisan tenaga karena dia menggunakan sihir untuk menangkis serangan Darsa. Darsa pun kembali menyerang Eragon, namun tanpa diduga, tiba-tiba Brom muncul mengorbankan dirinya. Kemudian, Eragon memanah tepat di kepala Darsa. Lalu Darsa menghilang dan Arya terbangun dari pengaruh sihir Darsa. Mengetahui Brom terluka parah, Eragon memanggil Sepira. Mereka berusaha kabur dari markas Darsa, dibantu oleh orang yang ia curigai saat berada di desa Daret. Sesampainya di hutan, Eragon berusaha untuk mengobati Brom. Hail! Namun percuma, karena Eragon belum cukup kuat. Eragon yang mengira dirinya telah berhasil membunuh Darsa dibantah oleh Brom, karena si penyihir Darsa hanya bisa mati jika ditusuk di bagian jantungnya. Sambil Brom memberinya pedang Zarok. Sebelum Brom mati, Sepira menyuruh Eragon untuk menaikkan Brom ke punggungnya, lalu mengajak Brom terbang agar arwahnya tenang dan mati terhormat sebagai penunggang naga. Setelah itu, tiba-tiba Arya lemas dan ternyata racun Darsa kini telah menyebar hampir ke seluruh tubuh Arya. Lalu Arya meminta Eragon untuk membawanya ke kaum Varden. Sedangkan Sepira yang merasa ada seseorang yang mengawasi mereka akhirnya bisa menangkapnya. Ternyata nama pria itu adalah Martab. Dia yang sempat membantu Eragon dan yang lainnya saat kabur dari markas Darsa. Akhirnya, Martab menawarkan diri untuk membantu Eragon mencapai kaum Varden. Akhirnya, mereka sampai di markas kaum Varden. Mereka ditangkap karena dikira sebagai penyusup. Setelah Eragon menjelaskan kedatangannya, akhirnya pemimpin kaum Varden yang bernama Ajihad menemui Eragon. Mereka pun senang karena desas-desus yang beredar tentang lahirnya penunggang naga baru bukan hanya rumor semata. Dan juga, ternyata kaum Varden telah mempersiapkan diri untuk perang. Eragon pun dengan senang hati bergabung dengan kaum Varden. Sedangkan Martab ditangkap karena dia adalah anak si pengkhianat yang bernama Morzan. Martab pun mencoba membela diri serta menunjukkan luka di tubuhnya diakibatkan oleh ayahnya. Dia sangat membenci ayahnya. Son doesn't choose his father. I hated that man until the day he died. Tak mau ambil resiko, Ajihad tetap mengurung Martab. Berita bahwa Eragon telah sampai di kaum Varden didengar oleh Galbatorik. Lalu dia memerintahkan Darsa untuk menyerang kaum Varden. Singkat cerita, Arya sembuh dan peperangan pun di depan mata. Walau kaum Varden kalah jumlah, memiliki Eragon dan Sepira di pihak mereka membuat mereka sangat bersemangat melawan pasukan Galbatorik. Akhirnya, peperangan pun terjadi. Ribuan pasukan Galbatorik melakukan serangan, namun mereka tak kuasa melawan semburan api Sepira. No!
pada akhirnya Darsa turun tangan dan menggunakan sihir hitamnya membuat monster mengerikan dari asap untuk melawan Eragon dan Sepira. Martag yang sedang dikurung tidak sengaja terlepas, lalu membantu kaum Varden membunuh pasukan musuh. Naasnya, Sepira terluka parah karena tergigit monster Darsa. Akhirnya, Eragon menggunakan siasat, yaitu menyerang Darsa lewat ekor Sepira. Darsa pun terkecoh dan akhirnya bisa dibunuh oleh Eragon. Dan mereka memenangkan peperangan. Film diakhiri, Eragon menggunakan semua kekuatannya untuk menyembuhkan Sepira yang sedang sekarat. Yang akhirnya Sepira sembuh. Arya kembali ke wilayahnya, sedangkan Martag sekarang menjadi bagian dari kaum Varden. Belum diceritakan tentang Galbatorix, serta perang terakhir antara Eragon Sepira melawan Galbatorix dan naganya. Oke teman-teman, film Eragon sudah selesai. Jika ada salah atau kurang silakan komen di bawah. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook page kami. Linknya ada di deskripsi. Sekian video kami, ciao!